Yeay. Yeay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Semoga sehat dan juga semangat ya hari ini. Benar banget ya Gina ya. Yes. Hari ini Rabu loh Gina. Iya, ketemu lagi. Nah, tentunya setiap hari Rabu kita akan membahas seputar tentang kesehatan. Waduh, Gina apa kabar? Sehat ya Gina ya? Sehat dong, alhamdulillah. Oke. Semangat. Kamu juga sehat ya? Sehat. Sehat luar dalam atas bawah kanan kiri. Bagus dong. Pemirsa juga ya hari ini pasti kita akan bahas seputar dunia kesehatan dan tema kita sangat menarik sekali pemirsa ya. Tema kita adalah penyakit saraf autoimun myasthenia gravis. Wow, kok namanya cantik banget ya Gina ya? Iya. Myasthenia gravis gitu ya kan. Ini cocok ini untuk nama anak perempuan kayaknya ya. Nama anak kamu boleh nanti ya? Iya, udah ngurusin nama anak, jodohnya aja belum ketemu. Budi. Waalaikumsalam, Noe. Kenapa? Nggak apa-apa kok, kayaknya serasi kali Serasi. pakaiannya. kamu Kami juga emang selalu serasi. serasi. Ada gitu. hitam-hitamnya juga. Ini apa? Hitam dan warna apa ini? Hijau? Ini hijau luntur ya. Sehat kan Budi sama Gina? Sehat. Sehat ya. Tadi aku dengar kayak ada grafis-grafis gitu loh itu. Oh iya ini. Tapi tadi kayaknya ada autoimunnya, terus kenapa ada grafisnya? Benar, kita mau bahas penyakit saraf autoimun myasthenia gravis ya. Kenapa? Ada punya pengalaman? Keluargamu ada yang sakit? Nggak serius. Kenapa? Serius, Bud. Nggak serius, kali ini memang ada sepupuku yang memang kena autoimun. Kena autoimun? Oh, Iya. bisa nggak sih diganti aja auto kaya gitu? Lah, Soalnya itu- capek. Kalau itu kita berusaha ya. Kita tuh pengen. Iya, kita tuh pengen auto kaya gitu, auto Kalau itu- glowing gitu ya kan? Budi, kalau itu namanya kita berusaha ya. Bukan menjadi autoimun, ya auto Maunya kaya. ada penyakit auto kaya. Iya, gitu ya aku kan? buru-buru itu langsung ke dokternya. Dokter, jadikan aku auto kaya gitu. Pengennya segitu. Baru Oh dokter jadi sepupumu ada yang ini ya sakit. Iya, Autoimun. Ini makanya tadi langsung aku suruh nonton ya gitu. Oh gitu. Nah, udah berapa Tapi memang hari? selalu nonton sih. Udah kenanya? Enggak, dia kayaknya udah ada sekitar mau 2 tahun ini. Oh 2 tahun ini. Udah lama juga ya. Iya ya, kemarin keluargamu ada yang kena stroke juga ya Noe ya? Itu Oh, yang- banyak ya iya. riwayat-riwayat penyakit di keluargamu. Itu kan waktu itu kan gimmick Gina. Tapi kalau yang ini betulan. Oh ini beneran, oke. Ini betulan, makanya- Nanti suruh nanya ya. Iya, nanti aku Oke. bakalan tanya. Ya, boleh Karena kan, hari Gina? ini dokternya Boleh spesial dong. banget. Ya Iya, kan? siapa tuh? Oh, kasih tahu cantik Dina. pastinya Biasanya kalau dokter spesial kita itu pasti ya. karetnya kalau nggak 2-3 ya. Enggak, itu beda. Oh, itu beda. Dokter kita pokoknya cantik sekali dan nanti bakal jelasin secara detail lah ya supaya nanti sepupu kamu juga tahu tentang Ngomongnya autoimun ini. lembut banget Noe. Ini kayaknya dokternya orang Jawa kayaknya. Sunda kayaknya. Sunda ya. Sunda. Sunda ini. Lembut kali Noe, anggun. Pasti semua pasien langsung sembuh ini kalau kayak gini. Wah. Padahal belum diobati, masih ngomong diobati. doang ya Masih kan. ditanya sakitnya apa keluhannya. Oh ya, kayaknya sih udah sembuh nih dok. Kalau ini jatuh-jatuhnya lebih kayak kurang perhatian ya. Kalau pas saya dokternya, sakit tahu bu. Makin sakit dong jadinya ya. Ya udah lah ya pemirsa ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi kita langsung aja panggil dokter cantik kita ya. Ini dia Dr. Aida Fitri, spesialis neurologis konsultan. Wah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Nah itu. Pagi dokter. Sehat dokter. Alhamdulillah. Cantik kan, Noe? Wih, Bener kan? cantik. Iya, dokternya. Tato anggun kan Noe. Lembut, Lembut. melambung jauh, terbang tinggi. bersama mimpi. Iya. Dokter izin tadi katanya Noe keluarganya ada yang autoimun. Nah, itu kayak mana ini dokter? Harus di kayak manain keluargamu itu dokter? Iya keluargamu Noe. Sepupuku yang Iya, mau harus gimana kan, bukan keluargaku ya. Itu nanti kan boleh nanya Noe kan dokter? Boleh. Boleh. Pas kali Budi kok bisa. Oh, udah. Kenapa? Ya kan? Iya. Sudah. Dia juga nggak dengar tapi iya aja. Nanti ya kita tanya Budi, boleh kan Budi? Dia bukan Iya. mau minjem kan Budi? Enggak. Enggak. Oke, biar lebih nyaman lagi ngobrolnya kita sambil duduk kali ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan yuk dong untuk Iya, dokter dokter Aida. Aida. Duduk dokter. Oke, Nanti minta minum ya, ada cendol. Dokter Aida makasih banget udah mampir di Kopi Pagi ya. Akhirnya kita bisa ketemu juga. Oke, sama-sama, Setelah Mas. banyak banget komunikasi, akhirnya ada waktu bisa pas gitu ya. Nah, apalagi yang kita bahas ini memang kayaknya
saat ini ya banyak yang terkena penyakit autoimun gitu ya, Benar, apalagi benar, artis-artis ya. Jadi kayaknya viral banget penyakit ini gitu ya. Nah, jadi pemirsa nanti kita akan bahas tentang penyakit saraf autoimun myasthenia gravis. Oke, dokter semangat ya hari ini dokter. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah semangat. Dokter seperti biasa di Kopi Pagi akan ada menyuguhkan kopi. Minum kopi dokter? Boleh. Boleh ya, oke Bang Caki. Iya. Kayaknya Bang Caki baru pangkas ini ya. Halo dong. Oh iya. Bang Cakil iya. baju baru. Iya baju baru Ini kak. dengaran nggak kotak-kotak, ini garis-garis. Iya, Kota-kotanya kan lu Oh pinjam. iya benar yang lain. Copet ya. Budi ya kan? Copet. Iya, copeta-peta. Coba peta-peta. Oke dok. Oke. Oke, Di sini kita ada kopi dok. Mau kopi dok? boleh. Kopi apa dok? Americano aja. Oh americano. Americano. Oke dokter. Iya, tapi gelasnya gelas biasa ya dok, soalnya kan americano pakai cup kan dok. Oh iya. Dia gelasnya spesial dok, dibawa dari rumah. Bawa dari rumah. Gelas sirup ya. Gelas itu. Kita seperti biasa. Oh kak Gina seperti biasa. Sama ya Bang ya. Oke, Aku nggak pakai gula ya Bang ya. Oke ditunggu ya, ditunggu dok ya. Oke, karena udah manis Gina. Jadi nggak usah pakai gula lagi. Pak manis ya. Oke, nah dokter, kita mau nanya nih dokter. Nah tema kita kan ini penyakit saraf autoimun myasthenia gravis. Emang namanya myasthenia gravis ini? Iya, dok, ya? memang namanya Cantik ya myasthenia dokter ya? gravis, iya. Iya, saya tadi mau ngasih referensi nama ini ke calon anaknya Noe gitu. Tapi sebelum saya kasih saran gitu ya dok ya, ke Noe-nya, tapi mungkin boleh dibantu nih dok, definisi dari myasthenia gravis ini penyakit seperti apa sih dok? Oke, jadi pertama sekali mungkin saya jelaskan dulu tentang penyakit autoimun ya. Oh gitu ya, siap. Sebenarnya banyak jenisnya. Jadi mungkin kayak tadi sepupunya ada autoimun bukan berarti myasthenia gravis, mungkin yang lain gitu loh. Oke. Jadi memang harus kita periksa lebih lanjut seperti itu. Nah, khusus hari ini kita membahas tentang myasthenia gravis, yaitu kelemahan atau kelelahan otot yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Oke, ini ngomongin masalah otot, ini otot yang bagian mana ini dok? Seluruh tubuh. Oh seluruh tubuh. Bisa mata, bisa jadi nanti pasiennya jadi kelopak matanya turun seperti itu, atau penglihatannya jadi double atau ganda ya, dua. Kemudian bisa juga pasiennya suaranya sengau, sulit menelan, bahkan bisa juga lemah seluruh anggota geraknya. Gitu. Nah, Oh itu misalnya kalau di wajah dok, semuanya atau sebelah-sebelah saja? Atau per bagian-bagiannya gitu, dok? awalnya bisa satu sisi. Oke. Awalnya bisa Karena cuma mata aja satu gitu, sisi, dok? misalnya cuma sebelah kiri aja kelopak matanya yang turun. Nanti lama-lama bisa kedua kelopak matanya. Mirip kayak stroke ya dok ya? Beda Maksudnya sih. kalau stroke kan kayak nggak bisa gerak juga Oh, iya, kan, benar, sama benar, gitu. Oh kalau gitu nggak jadi deh, aku sarankan ke Noe. Noe rupanya penyakitnya ngeri Noe. Iya, jangan. Gak usah ya. dijadikan nama anak ya Noe ya. Memang iya. Soalnya aku tahu. Oh, iya? Gimana penyakitnya. Oh gitu. Karena kan kayak misalnya Sejak sepupu- kapan kok bisa tahu? Enggak, gara-gara sepupu kan sakit kayak gitu. Oh gitu. Tapi kan belum tentu yang myasthenia gravis. Memang sih kayaknya. Karena kan dia kemarin anak IPS bukan anak IPA. Oh iya. Gitu ya. Ada hubungannya rupanya ya. Dia bukan jurusan ini kan? Desain grafis kan? Bukan. Lebih pintar ternyata. Oke dok, Oke, kita balik lagi ke mungkin dokter. kita sebelum ke myasthenia gravis, mungkin dokter boleh jelasin dulu dok, apa sih sebenarnya penyakit autoimun ini? Oke, jadi penyakit autoimun itu jika imun tubuh kita atau kekebalan tubuh kita menyerang bagian dari tubuh kita. Nah, dalam hal ini baik saraf maupun otot. Nah, jadi di myasthenia gravis itu ada gangguan itu antara saraf ke ototnya. Jadi sehingga menyebabkan pasiennya tadi kelopak matanya turun atau otot wajahnya tidak ini ya, atau otot wajahnya lemah seperti itu, atau suaranya sengau atau sulit menelan, bahkan kelemahan anggota gerak. Juga yang paling berat itu kalau sampai pasiennya sudah mengalami sesak nafas. Nah, Bisa sesak napas juga ya dok ya? bisa Mas. Oke. Tapi autoimun ini memang banyak jenisnya dok. Banyak jenisnya. Jadi mungkin yang paling sering orang dengar lupus ya. Ah, ya, Iya, lupus. benar, yang benar, paling benar, Dok. sering mungkin kayak tadi kata Mbak Gina, artis-artis. Nah, itu lebih sering kayaknya lupus seperti Oh, itu ya. oke. Nah, myasthenia gravis ini termasuk agak jarang, tapi kalau di bagian kita di bagian neurologi atau saraf itu termasuk yang lumayan Lumayan banyak kasusnya gitu ya iya. dok ya. Oke. Nah, Oke, oke. ini biasanya menyerang usia berapa ini dok?
Nah, usianya semua usia bisa terkena. Oke. Biasanya kalau perempuan lebih banyak pada usia 20-an, seperti itu. Kalau laki-laki sekitar umur 50-an tahun. Oh gitu. Jadi bisa semua usia dan semua dan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Oke. Tapi kalau misalkan dari segi banyaknya gitu, paling banyak laki-laki atau perempuan, Dok? Perempuan sih. Oh, perempuan. Kenapa itu, Dok? Memang autoimun lebih sering pada perempuan ya, sering juga lupus perempuan, seperti itu ya memang. Apa termasuk ada kaitannya dengan hormon dan sebagainya gitu, Dok? Memang lebih ini sih lebih cenderung ya di Rentan perempuan, Dok, ya, lebih perempuan rentan. ya. Makanya jangan sering sakitin. Jangan sedih. Jangan nyakitin sedih jadi perempuan. Ya, Gina. kamu juga jangan sering nyakitin perempuan loh, Budi. Gimana aku mau nyakitin perempuan lah, aku aja single. Ya, pemirsa yang mau nanti boleh daftar ya. Ya ampun jadi promosi Gina. Tapi dokter, kalau tadi kan ada penurunan apa ya, penurunan Kelopak mata gitu mata. ya. Mata Kalau turun. penurunan penghasilan itu kayak mana, Dok? Ayo dong, serius dong kita Oh iya, hari ini serius ya, ya. serius dong. Serius. Tapi apakah terjadi di area wajah saja atau bisa ke area Tangan, sampai kaki dok? gitu, Dok. Bisa, jadi akan mengalami kelemahan anggota gerak. Bisa di tangan dulu atau kaki dulu seperti itu. Nah, Gitu Gina. Bukan karena kena kipas angin ya dok? Ah, itu itu apa ya? beda lagi, itu Bell's palsy. Oh, Bell's palsy tuh ya Bell's benar. Itu palsy. secara keseluruhan ya, Dok ya? Itu sesisi biasanya, tapi dari sebelah. atas sampai bawah, Bawah ya. gitu. Sesisi. Oh iya. Maksudnya iya. sesisi wajah aja. Iya. Kalau ini dia bisa dua-dua ya dok Bisa ya? semua. Bisa bisa keseluruhan semua, gitu ya. Nah. Aduh, agak serem juga ya. Serem ya. Oke, Pagi. Dok, oh ya ini udah datang kopinya ya. Aduh, agak lebih gimana gitu ya, shining ya Bang Cakil sekarang ya semenjak habis Makasih, pangkas. Bang. Perawatan loh. Iya. Namanya masuk TV loh Budi. Biasanya kacamatanya dipakai, Bang, ini kok masuk saku terus. Oh, lupa tadi bang. Aduh lupa lupa ya. Kayak gini nih ya. Iya. Budi, Dok, Ya, Amerikananya. makasih ya, Bang. Baik, Iya, makasih ya Dok, Bang ya. Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Dokter silakan Oke, diminum dokter terima kasih. kopinya. Aduh, ini kami kalau pagi-pagi belum minum kopinya Bang Cakil ada yang kurang, Dok. Kurang semangat ya. Aromanya. Aduh. Gulanya nggak ada. Oh, Enak banget. Nah, tentunya Iya. bagi pemirsa yang ada di rumah sembari nonton kita ya, jangan lupa diambil juga makanannya, minumannya biar enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Oke, nah kita lanjut Gini lagi nih ya, miastenia gravis. Nah Iya, dokter, kira-kira itu gejalanya, penyebab dulu deh dokter, Iya, penyebabnya penyebabnya. tuh karena apa ya dok? Itu tadi autoimun. Autoimun Iya, ya? jadi ada gangguan di antara paut, istilahnya paut ya, antara saraf ke ototnya gitu loh. Jadi nanti ototnya akan mengalami kelemahan atau kelelahan. Nah, mungkin yang perlu saya sedikit garis Yes. bawahi ya, tadi kan Mbak Gina ada nyebut sama dong dengan stroke, sebenarnya berbeda. Jadi miastenia gravis ini kelemahan ototnya itu terjadi kalau dia beraktivitas, setelah beraktivitas. Jadi kalau dia istirahat, perbaikan. Oh, Jadi gitu. tidak terus-menerus. Oh, artinya dia itu bisa kembali pulih lagi setelah ada fase istirahatnya gitu Iya, ya, Dok ya? benar. Oh, jadi misalnya kayak udah turun nih kelopak matanya udah cipit banget gitu ya kan, Dok ya. Terus istirahat aja dulu gitu Iya. ya kan, sekitar setengah jam nanti dia akan pulih kembali gitu. Iya ya, Dok? benar. Jadi Kalau- misalnya kalau pasien Baru itu lah, kelopak matanya terus. turun, minta dia istirahat, tutup mata Bagus gitu. aku. Nah nanti setelah itu, setelah selesai istirahat dia akan lebih terbuka. Kalau autoimunnya itu sendiri penyebabnya karena apa dok? Apa karena kelelahan atau apa gimana dok? Kalau pada kasus miastenia gravis itu dipicu sama kelelahan, stres seperti itu, atau bisa juga dipicu ya, bukan disebabkan ya. Oke, Jadi picu. Dipicu ya? Jadi bisa juga karena obat-obatan seperti itu. Jadi nanti pada pasien miastenia gravis yang perlu diwaspadai juga pemberian obat-obatan. Oke, itu dia. Berarti nggak boleh sembarangan minum obat juga Iya, ya? Benar. Nah, kita tadi udah tahu ya penyebabnya itu. Penyebabnya. Nah, oke, nah, Kalau gejala? Kalau gejala dan tandanya ya, Dok. Nah, itu tadi kelopak matanya turun, jadi lebih sipit ya. Oke. Oke, begitu bisa. Tapi itu bukan karena kalau beda sama orang cipit ya, Dok ya? Oh beda. Nanti kan dia awalnya cuma satu sisi aja, Satu sisi Mas. aja, gitu. Misalnya kanan dulu atau kiri dulu, seperti itu. Begitu kita tanyakan, kalau setelah istirahat lebih enakan nggak? Nah, biasanya kata kuncinya di situ sih. Oke. Lebih enakan setelah istirahat. Makin sore atau makin malam biasanya dia akan makin turun karena lelah kan atau capek.
Apa yang biasa dirasakan sama si penderita penyakit ini, Dok? Apakah merasakan sakit? Nyeri gitu Nyeri? dok pada misalkan tadi yang turun kan bagian kelopak mata gitu. Nah, apakah pada bagian kelopak mata itu juga terdapat nyeri atau panas gitu dok? Oh enggak Enggak ada. ya? Jadi cuman turun aja. Nanti kadang juga suaranya sengau. Kalau dia udah mulai banyak ngobrol mungkin ya, kalau misalnya ini ya yang suka ngobrol gitu ya, langsung kelihatan itu begitu makin banyak dia ngomong, suaranya akan makin sengau atau makin nggak bisa bersuara, suaranya hilang seperti itu. Oke. Berarti dengan kata lain dia ada batasnya gitu ya dok ya? Iya. Jadi kayak energi yang udah dibuang itu ada batasannya. Jadi sehingga kalau udah habis, ya dia akan kambuh gitu ya dok ya? Jadi ya, kalau udah capek atau lelah itu langsung turun atau kondisinya ya kelelahan ototnya akan muncul. Tapi biasanya, Dok, kategori usianya gimana, Dok? Apakah lebih sering orang tua atau anak remaja atau yang dewasa? Sebenarnya tadi ya seperti saya sebutkan semua usia. Itu bisa kena ya, Dok, ya? Dari 20 sampai 50 tahun seperti itu. Yang paling sering dokter temui? Oh, yang paling sering kita temuin antara itu range-nya 20 sampai dengan 50. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi ya dok ya, Oke, tapi kita Mas. harus break sejenak. Nah pemirsa tentunya bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa telepon kita di 0811 6100 386. Kita break sejenak, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Does and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Aida Fitri, spesialis neurologis konsultan ya, dengan tema penyakit saraf autoimun miastenia gravis. Nah, tadi kita kan udah dikasih tahu ya dok ya, bahwasannya kalau dari segi orang gitu ya dok ya, dari usia tadi 20 sampai dengan 50, kemudian antara laki-laki dan perempuan itu sama begitu ya dok ya. Nah kemudian kalau dari segi tempat begitu dok, nah secara umum itu gambaran data dari penyakit miastenia gravis ini seperti apa dok? Gambaran maksudnya di daerah mana gitu? Kan tadi itu dokter sama aja. sampaikan bahwasanya ini lumayan cukup banyak gitu ya kasusnya gitu. Nah kalau misalkan dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini paling banyak penyumbangnya itu kira-kira ada nggak sih dok dari daerah ini gitu? Nah Oh, kita memang kelemahan kita di situ ya, data untuk data demografis seperti itu tidak terdata dengan baik. Tapi kebetulan kan saya di rumah sakit Adam Malik ya. Nah, itu merupakan pusat rujukan tipe A, jadi ya lumayan banyak pasien yang ke situ dulu gitu loh. Akhirnya dirujuk ke situ untuk ditegakkan diagnosis miastenia gravisnya. Berarti lumayan banyak juga di Sumatera Utara, maksudnya di Kota Medan yang datang Iya. ke Adam Malik ya dok ya? Iya. Wah, berarti memang harus kita waspadai juga nih penyakit Iya, ya dokter ya. Tapi memang dari frekuensinya dari dulu dengan yang sekarang, apakah sekarang jadi semakin banyak dok dibanding yang dulu gitu? Kalau saya lihat ya, memang kalau secara garis besar autoimun makin kesini makin banyak ya. Itu bisa juga berkaitan dengan pola hidup seperti itu Pola hidup. ya. Baik pola hidup, mungkin sekarang juga polusi lingkungan. Nah, udah. jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya Iya, dok ya. benar. Nah Gina dan juga pemirsa, bahwasannya dokter ini udah punya materi sendiri nih untuk menyampaikan secara detail. Nah seperti apa materi dari dokter? Oke langsung aja ya Oke, dokter ya, boleh. mungkin Ya. boleh langsung. Silakan Terima dokter. kasih. Oke, boleh Oke. dibantu slide-nya? Iya. Oke, Boleh silakan. lihat slide-nya. Oh, mungkin yang dari awal dulu Boleh boleh? sebelumnya? Sebelumnya yang pertama, halaman pertama. Oke, Oke. jadi kebetulan bulan Juni ini merupakan bulan peduli miastenia gravis. Makanya di sini juga kita sekaligus untuk sosialisasi, edukasi seperti itu ya. Oke, next slide. Next slide. Boleh dibantu? Boleh Slide-nya. dibantu slide-nya. Sebelumnya maaf, kecepatan kayaknya. Sebelumnya. Ya, yang ya. ini ya. dia. Ya, oke. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan, miastenia gravis itu merupakan penyakit autoimun. Jadi kekebalan tubuh kita menyerang bagian dari tubuh kita sendiri. Dalam hal ini yaitu saraf otot. Makanya pasiennya akan mengalami kelemahan dan kelelahan. Nah, biasanya dipicu oleh apa? Dipicu oleh kelelahan atau stres atau bisa juga udara panas seperti itu atau aktivitas yang berat. Nah, kemudian yang ini klinisnya atau keluhan dari si pasien yaitu antara lain kelopak matanya turun,
Nah, kemudian bisa penglihatannya ganda atau double seperti itu, atau otot wajahnya lemah ya dan kurang ekspresi, kemudian tadi bicaranya sengau atau lama-lama suaranya juga bisa hilang. Nah, kemudian sulit menelan dan bisa juga mengenai seluruh anggota gerak, jadi akan mengalami kelemahan. Nah, yang paling berat adalah kalau sudah menyerang otot pernafasan, ya, jadi pasiennya akan mengalami sesak nafas. Dok, yang pandangan ganda ini pasiennya kalau memandang sesuatu double gitu, Dok? Iya, benar. Kalau berarti- dia berusaha melihat sesuatu dia kelihatan double, tapi begitu dia istirahat itu bisa perbaikan. Beda sama kunang-kunang gitu ya, Dok? Beda. Kunang-kunang lebih ke hoyong ya. Lebih koyong gitu ya. Oke, baik dokter, silakan. Oke, next slide. Yang berikutnya. Kita lanjut. Nah, jadi bagaimana jika pasien mengalami miastenia gravis untuk pertama sekali ya, mungkin ya rada shock ya, rada kaget ya, sering itu dialami karena orang kalau mendengar saya sakit autoimun langsung merasa aduh sulit sembuh nih, sulit diobatin seperti itu. Jadi pertama sekali kita akan menjelaskan apa itu miastenia gravis. Seperti tadi sebenarnya dia bisa perbaikan keluhannya jika pasiennya istirahat. Jadi sebenarnya lebih ke ini udah harus istirahat loh gitu ya. Jadi keluhannya akan hilang. Nah, jadi pertama sekali pasien itu harus pelajari apa itu miastenia gravis. Mungkin sekarang kita lebih ke googling ya. Itu banyak sekali, tapi walaupun seperti itu informasinya tetap harus disaring. Jadi kalau saya selalu infokan, coba bicara sama dokter sarafnya supaya informasinya lebih akurat. Ya, begitu bagaimana pengaruhnya terhadap hidupnya ya, jadi harus konsultasi juga dengan dokter. Kemudian bisa juga konsultasi dengan orang-orang yang mengerti. Nah, kebetulan di Indonesia, terutama di Medan ini ada Yayasan Miastenia Gravis Indonesia. Nah, itu ada grupnya. Jadi ada grup WA-nya, WA grupnya. Jadi itu semua pasien miastenia gravis tergabung dalam WA grup tersebut. Ya, memang jadi saling memberikan informasi, saling menguatkan, memberikan dukungan seperti itu. Kadang kan kita merasa cuman saya ya dok yang sakit ini ya. Nah, dengan kita bergabung dengan grup WA tersebut, kita mau bilang enggak kok, masih ada yang lain dan yang lain bisa hidup sehat, bisa hidup seperti biasa seperti itu. Ya, jadi memang ada perkumpulannya. Kemudian pasien akan dijelaskan apa aja pengobatannya oleh dokternya. Nanti juga seperti tadi saya bilang harus hati-hati minum obat karena ada banyak obat yang harus dihindari. Seperti itu. Kemudian juga beritahu orang terdekat karena kita harus jelaskan nanti kalau saya capek saya bisa drop loh, bisa jadi tiba-tiba lemah, jadi tiba-tiba nggak bisa gerak atau tiba-tiba nggak bisa bicara seperti itu. Jadi kita harus informasikan ke keluarga terdekat atau orang-orang di sekitar kita. Yuk. Selanjutnya. Oke, selanjutnya boleh dibantu slide-nya. Nah, jadi memang baru sih ya, baru dikeluarkan buku saku miastenia gravis. Jadi mungkin bisa dicatat, oh hari ini saya kambuh atau obat saya dosisnya berapa seperti itu. Karena memang ini bakal minum obat cukup jangka panjang ya, atau bahkan ada yang seumur hidup juga seperti itu. Jadi berasa kayak buku posyandu ya Bu ya? Iya, iya. Sekarang semua udah ya. banyak buku-buku seperti ini ya, penyakit-penyakit ini, karena supaya untuk mencatat sih. Ya, selanjutnya. Next. Ya. Ini bagaimana hidup dengan miastenia gravis. Boleh next slide. Slide berikutnya. Boleh dibantu slide-nya. Oke, jadi bagaimana caranya supaya aman di rumah? Sebenarnya ini secara garis besar aja ya, itu tadi ya, kalau dia aktivitas, kalau dia capek dia langsung turun kondisinya. Jadi kita harus juga bilang sama pasiennya, harus tahu nih batasannya di mana, batasan tubuhnya di mana. Nah, kemudian mungkin alat barang-barang di sekitarnya juga dibuat aman, kayak lantai rumah jangan licin, seperti itu ya. Mungkin jangan pakai karpet, karena kok tiba-tiba dia udah mengalami kelemahan takutnya tergelincir seperti itu. Ya, kemudian kalau bisa barang-barang yang penting juga terjangkau oleh si pasien. Nah, berikutnya. Nah, ini misalnya kalau perjalanan ya kita harus, ya kalau misalnya udah mengalami kelemahan ya pakai kursi roda, pokoknya jangan dipaksakan lah tubuhnya. Nah, kemudian juga kalau dapur tadi letakkan barang-barangnya di sekitar pasien yang terjangkau, mungkin juga benda-benda berbahaya, atau kalau udah mengalami kelemahan ya jangan masak dulu kali ya, ntar dulu istirahat dulu, baru nanti kan bisa lanjutkan lagi aktivitasnya. Kemudian kalau di kamar mandi mungkin ya gayung atau showernya terjangkau, udah gitu kalau lagi mengalami kelemahan ya duduk, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga terkadang ini yang udah kondisinya berat ya, harus memakai penyangga leher.
kalau memang perlu. Atau juga pakai tape karena kelopak matanya tadi turun kan, gimana supaya dia bisa kebuka ya pakai tape gitu untuk sementara. Oh, tapi itu nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi memang kayak tadi saya bilang awal-awal dia bisa aja kalau istirahat perbaikan, nanti yang udah memberat bahkan istirahat pun Tidak cukup. tidak cukup. Oke. Paling kebuka dikit aja gitu. Kadang-kadang dia perlu kan, saya mau jalan atau Oh, apa iya. gitu. Istirahatnya harus tidur atau gimana ya dok? Yang penting sih tutup mata sebenarnya, tutup mata, iya. istirahat, relax gitu ya. Relax gitu ya dok. Jangan juga sambil mikir ya, tetap Iya, aja nggak iya. istirahat sih. Berarti dok dalam kondisi kelopak matanya itu tertutup, dia sadar ini dia bisa melek gitu ya dok ya. Cuman digerakkan itu nggak bisa gitu Iya ya dok. benar, iya, dia nggak iya. bisa ngangkat kelopak matanya. Nggak ada kekuatan gitu Iya, ya nggak ada untuk kekuatan. membuka mata. Berarti memang harus istirahat ya dokter Iya. ya. Oke. Oke, lanjut, Jadi Lanjut, memang dokter. gejala awalnya kan di kelopak mata, lama-lama bisa ke anggota gerak seperti itu. Jadi awalnya kelopak mata ya dok? iya, 2 tahun kemudian biasanya udah mengenai seluruh anggota gerak. Oke, Oke. baik dokter. Baik. Oke, next slide. Next slide. Berikutnya, iya. Nah, jadi itu tadi kita harus tahu batasan diri kita. Jadi boleh aja berolahraga, boleh aja beraktivitas, boleh bekerja seperti biasa. Mungkin kita ambil contoh beberapa pasien bahkan cukup punya ini ya, pekerjaan yang bagus seperti itu di bidangnya gitu. Nah, itu tetap bisa beraktivitas, cuman kita ingatkan kalau sudah capek berhenti sebentar Iya. gitu. Nah, mungkin ya kadang saya bilang udah jangan lembur deh gitu kan. Kadang kalau udah lembur dia langsung kondisinya turun. Jadi kita harus tahu batasan dirinya. Memang awal-awal pasien nggak tahu batasan dirinya ya kan, karena baru awal tahu penyakit dia udah shock, dia belum tahu gimana kondisi tubuhnya. Tapi kalau sudah yang lama mengalami miastenia, dia sudah tahu kapan dia harus istirahat, kapan dia bisa beraktivitas. Itu bisa terjadi setiap hari dok? Iya, setiap hari. Bisa setiap hari Iya, setiap terjadi? saat. Wah, berarti agak mengganggu produktivitas kita bekerja Iya, ya dokter ya benar. kalau kena ini ya. Tapi jangan takut juga sih Mbak, soalnya beberapa pasien juga ada yang dokter ada yang bahkan manajer bank juga ada seperti itu. Jadi maksud saya jangan merasa langsung saya jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada masalah kok gitu. Asal Yang penting tahu batasannya ya dok Iya ya. benar. Oke. Jadi kenali dulu penyakit itu di tubuh kita seperti apa. Yuk lanjut. Jadi tetaplah berolahraga seperti itu atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Pokoknya lakukan saja, cuman tahu batasannya. Oke. Kadang-kadang pasien, saya masih bisa nge-gym nggak atau apa ya silakan, tapi tahu ya. Ini udah mulai capek nih, berhenti. Jangan juga seperti sebelum sakit seperti itu. Yuk berikutnya. Nah, jadi kalau untuk makanan itu perlu diperhatikan. Kalau secara garis besar sih hindari makanan berpengawet seperti itu ya, bumbu penyedap ya. Nah, jadi makanan yang boleh diet kayak potasium atau kalium seperti kacang-kacangan, kentang, alpukat, pisang, bayam, brokoli, susu, tomat. Kemudian diet rendah lemak seperti kolesterol gitu. Jadi kurang-kurangi mungkin goreng-gorengan ya. Kemudian lebih banyak makan sayuran dan buah. Jadi sebenarnya secara garis besar semua penyakit pasti seperti ini ya. Harus Iya. hidup sehat, pola hidup sehat. Ya, harus makan makanan yang bernutrisi ya Iya dokter ya. benar. Ya gitu yang dihindari ya alkohol, terlalu banyak gula sama garam, makanan ultra proses. Ini berarti banyak gula, garam seperti itu ya. Jadi kayak sereal. Nah, kemudian makanan tinggi kafein dan makanan terlalu pedas. Next. Gitu. Oke. Berikutnya. Oke, Jadi kalau misalnya pasiennya sudah mulai mengalami gangguan menelan, bukan berarti dia nggak boleh makan seperti itu. Kalau jadi dia nanti ada dapat obat itu. Ada obat yang kerjanya cepat. Jadi dalam waktu 30 sampai 45 menit langsung ada respon. Oke. Jadi kita minta untuk makan obat itu dulu sebelum dia makan. Jadi supaya setengah jam kemudian dia sudah bisa makan seperti biasa. Kalau masih mengalami kesulitan, mungkin makanannya dipotong kecil-kecil dulu seperti itu supaya dia bisa nelan, atau lebih dihaluskan mungkin yang untuk awal-awal yang terlalu berat ya kondisinya gitu. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, kalau mandi dan berpakaian ya kalau bisa ya cari yang gampang ya. Ya pakai sikat gigi elektrik ini sih sebenarnya kalau kondisinya berat, kalau masih bisa ringan atau dia kayak tadi istirahat dia perbaikan ya nggak ada masalah sih sebenarnya dengan sikat gigi biasa. Jadi gunakan sepatu yang ringan jadi supaya nggak ada kepleset atau apapun. Yuk lanjut. Iya.
Dokter Nah, jangan itu. buru-buru ya dokter. Oh iya. Gak apa-apa kok dokter kalau jelasinnya ini. Oke, mungkin tadi ada tulisan hindari menggunakan air panas karena memang Iya. kalau suhu panas itu membuat keluhannya bertambah gitu, memberat. Oke. Jadi Berarti makanya suhu merupakan bagian daripada faktor pemicu ya, iya Dok ya? benar Suhu benar. panas ya, Dok ya? Iya. Jadi untuk yang ringan-ringan atau awal-awal biasanya kalau kelopak matanya turun kita minta untuk kompres Air es. es ya. Iya, Oke. jadi itu nanti akan membuka matanya sementara seperti itu. oke. Nanti kalaupun muncul lagi ya kompres lagi. Ya harus kalau bawa enggak ya memang termos es ya, Dok ya? ya. Termos es Kemana-mana. yang kecil gitu. Kemana-mana Jadi ini, tiba-tiba. ya tiba-tiba gitu bisa langsung Kan nggak ya mungkin kalau pas lagi kamu tidur sebentar di di jalan gitu kan nggak kantor. mungkin ya. Ya menepi kan. kalau nyetir. Nah, Oke, jadi oke. memang harus beritahukan pada keluarga atau teman atau tetangga bahwa kita mengalami miastenia gravis. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita mengalami kelemahan, itu ada yang membantu dan mendukung kita. Kadang kita malu dok bilang penyakit Iya kita kan sih. dok, takut diejek, dibully gitu. Tapi memang harus wajib ya dok kalau kasusnya begini ya. Iya. Oke dokter. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi ya kan kita ada WA group Yayasan Miastenia Gravis Indonesia. Kebetulan itu ada satu grup untuk pasien-pasiennya gitu. Jadi biasanya udah langsung connect aja sih. Entah gimana caranya saya juga nggak tahu, itu udah ada aja langsung kan. Iya. Jadi begitu ada pasien miastenia gravis, mereka langsung masuk ke grup tersebut. Jadi itu bisa memberikan dukungan juga. Kadang-kadang kan saya jadinya nggak boleh makan A, B, C, D. Jadi terlalu banyak nggak boleh makan kan. Mungkin terlalu banyak dia membaca berita atau apa gitu. Nah dari situ kan teman-temannya juga bisa memberikan dukungan, boleh kok gitu. Saya makan ini ternyata nggak apa-apa gitu. Oke. Karena kan kita terlalu banyak mendengar ya. Yuk next. Nah itu tadi, jadi pola hidup sehat. Mungkin tidurnya juga tepat waktu, tidur yang cukup, 6-8 jam seperti itu. Manajemen stresnya memang kayaknya semua penyakit ya, nggak boleh stres begitu. Stres pasti muncul penyakitnya. Nah kemudian cegah infeksi itu juga penting. Jadi infeksi seperti batuk pilek atau yang lain itu bisa memicu keluhan dari miastenia gravisnya pada pasien miastenia. Jadi misalnya pasiennya miastenia nih, cuman di rumah lagi ada yang batuk pilek, mungkin kita bilang jangan deket-deket atau pakai masker seperti itu, karena takutnya dia kondisinya memburuk, memberat seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, nah komplikasi apa yang terjadi pada miastenia gravis? Ada namanya krisis miastenia. Ini kalau sudah menyerang saraf otot pernafasan. Itu yang tadi pasiennya sesak nafas. Atau bisa juga pasiennya udah nggak bisa lagi nelen sama sekali, seperti itu. Kemampuan menelannya sudah tidak ada, udah nggak bisa makan. Nah itu sudah memberat tuh miastenia gravisnya. Hati-hati krisis miastenia. Nah krisis miastenia ini harus menggunakan ventilator. Jadi dirawat di alat ICU bantu ya, rumah Dok, ya? sakit. Kalau sudah mengalami sesak nafas atau sulit bernafas. Jadi hati-hati ke arah krisis miastenia. Nah ini biasanya yang seperti apa? Biasanya seperti mungkin pasiennya ada kena batuk pilek sebelumnya, seperti itu, ada infeksi, ada demam. Nah hati-hati tuh pasien miastenia. Jadi sempat ada keluhan kesulitan bernafas, kelemahan anggota geraknya memberat, gangguan menelannya berat, sama sulit batuk. Hati-hati krisis miastenia, sebaiknya langsung ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Nah kemudian ada juga namanya krisis kolinergik, namanya masih cantik-cantik ya. Nah ini karena kelebihan obat piridostigmin. Piridostigmin inilah obat utama dari miastenia gravis. Pilihan pertamanya itu tadi yang makan dalam waktu 30-45 menit, keluhannya langsung perbaikan. Nah, terkadang kalau dosisnya berlebihan, kadang pasien udah dibilang dokternya 3 kali atau 4 kali, tapi saya masih makan 4 kali masih lemah nih, saya tambah lagi deh, saya tambah lagi. Resisten jadinya ya, Dok ya? Jadi bisa muncul krisis kolinergik ini. Krisis kolinergik. Nah, gejalanya apa? Diare. Nah, seperti itu. gitu. Itu berarti obatnya udah berlebihan tuh. Harus diturunin dosisnya. Atau produksi cairan tubuhnya meningkat, kayak air liurnya banyak, air matanya, keringat berlebihan, seperti itu. Jadi merambat ya, Dok ya? Iya. Jadi nggak boleh berlebihan minum obatnya ya Iya, dokter? terkadang kan pasien gitu, kok saya masih lemah, tambah Iya. deh gitu kan. Oke. Nah, itu biasanya kita harus kasih tahu di awal sih. Kalau dosisnya memang segini ya, nanti kontrol ke dokternya gitu, seperti itu. Nah, Artinya lanjut. kalau misalkan dia udah kembali normal lagi minumnya, ini nggak kena lagi kan, Dok ya?
yang ininya? Oh yang enggak, diare dan iya sebagainya? akan berkurang. Oke, baik. Biasanya bisa juga kita turunin dosisnya atau bahkan juga harus Ganti obat di gitu? stop dulu Oh, obatnya. di stop dulu. Nah, krisis kolinergik ini juga nanti mirip seperti krisis miastenia. Pasiennya bisa mengalami sesak nafas. Balik lagi ya ke organ pernapasan lagi Iya, ya, Dok, ya? awalnya mungkin masih diare, dibiarin kan sama pasiennya, cuman diare seperti itu. Oke. Dia makan terus nih obat piridostigminnya. Nah, ternyata begitu sesak nafas ya sudah jatuh ke krisis. Makannya makan pedes pula ya, Dok, ya? Kenapa? Makannya makan pedes juga. Makan nasi padang gitu ya. Jangan ya, nggak boleh. Kalau Lanjut, udah dokter. sesak napas tuh kita agak takut ya, Iya. karena berhubungan dengan hidup dan mati sepertinya dokter ya kalau nafas ini. Oke, lanjut Oke, dokter, lanjut. silakan. Nah, jadi apa yang perlu diwaspadai jika makan atau minumnya sudah mulai tersedak seperti itu ya. Pasiennya mulai sulit bernafas atau sesak, bicaranya mulai senggang atau mulai hilang. Udah gitu tampak mengantuk atau kesadarannya turun ya, udah mulai cenderung tidur seperti itu. Warna kuku atau bibirnya pucat, mungkin ini secara umum ya. Nah, ini yang penting juga, dia udah mulai sulit batuk. Nah, Dia pengen batuk tapi nggak iya, bisa, Dok. tapi nggak bisa. Nah, itu hati-hati juga. Atau denyut nadinya meningkat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tapi sih yang paling sering mungkin pasien mulai aware-nya atau mulai ngehnya seperti itu kalau udah mulai sulit batuk ya. Oke, Dok. Baik. Boleh lanjut? Lanjut. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah? Ini sih kalau misalnya pasiennya udah lama ya, berarti dia udah ada tersedia oksigen seperti itu, gunakanlah oksigen. Begitu kalau bisa juga disedot seperti itu, suction itu disedot, tapi ini sih biasanya juga dikerjakan di rumah sakit. Nah, kemudian makan, minum secara perlahan. Jadi mungkin kayak tadi Mbak Gina aja sampai negur saya ngomongnya pelan dikit dok. Nah, mungkin orang miastenia juga ngomong juga harus perlahan seperti itu ya. Gunakan sendok kalau pada saat makan dan posisinya duduk tegak. Oke. Jadi jangan sambil tiduran atau terlalu membungkuk seperti itu. Nah, kemudian kalau batuk posisikan dalam posisi duduk. Nah, setelah itu ya segera bawa ke rumah sakit, jangan ditunggu-tunggu. Jangan juga bawa ke yang istilahnya orang pinter ya. Nah, karena di rumah sakit akan diberikan obat khusus seperti IVIG atau plasmaferesis. Itu tindakan khusus nanti yang dilakukan di rumah sakit. Karena kadang masyarakat dok kayak takut gitu mau ke rumah sakit, takut biayanya mahal Oh, gitu dok, iya. makanya pergi ke orang pintar gitu. Kan ada BPJS. Iya benar. Padahal ada BPJS ya dok. Oke, Paling lanjut. lebih pintar dokter dibandingkan dengan Iya orang pintar yang dong. dimaksud ya, Dok. Iya, dokter nggak pernah dibilang orang pinter sih. Iya juga ya. Oke, Oke, lanjut, Dok. next. Nah, ini yang penting. Jadi sering juga kalau kita memberitahukan ke pasiennya obat-obat apa aja sih yang nggak boleh. Kenapa? Nanti dia sakit gigi ke dokter gigi pasti dikasih obat seperti itu ya. Atau dia batuk pilek ke dokter umum dikasih obat atau antibiotik. Nah, padahal banyak antibiotik yang harus diwaspadai atau dihindari. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin yang pertama ya di sisi sebelah sana ada namanya azitromisin. Ini juga sering kita Banyak di ya, obat-obat sering ini ya, Dok ya. Mungkin dia ke apotik kan, saya demam ini, udah orang apotiknya ngasih aja gitu ya. Benar. Ya kita ada lagi yang namanya antibiotiknya seperti gentamisin atau obat jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada yang lain-lain seperti magnesium. Jadi Iya, kadang-kadang magnesium. hati-hati suplemen magnesium. Nah gitu. Atau kontrasepsi oral atau obat untuk hormon tiroid. Nah, yang obat dengan pengawasan, jadi kok yang obat dihindari ini sama sekali tidak boleh. Tidak bisa ditolerir lagi ya, Dok ya. Oke. Kalau obat yang dengan pengawasan ini ya harus dengan pengawasan, tapi lebih sering dia memang menyebabkan miastenia grafisnya memberat, bahkan sampai krisis miastenia obat-obatan ini. Oke. Nah, antibiotik yang sering juga mungkin ciprofloxacin, mungkin sering dengar juga ya. Udah gitu kemudian ada penisilin ini contohnya Yang paling amoxicillin, sering kan pasti dapat Iya, gitu. sering. Nah, itu hati-hati. Kemudian obat-obat antipsikosis atau obat jantung yang ini yang perlu pengawasan seperti propanolol seperti itu, dan kemudian obat-obatan mungkin obat hipertensi amlodipin. Nah, kadang kan ada pasien miastenia grafis mengalami hipertensi juga. Nah, hati-hati. Kalau saya sih sebaiknya dihindari gitu ya, karena kita nggak tahu dia yang memang yang bakal memberat atau yang enggak. Nah, kemudian yang lain-lain steroid. Walaupun obat miastenia grafis ada steroid,
mungkin hati-hati penggunaannya. Jadi tidak boleh langsung dosis tinggi, sebaiknya dimulai dari dosis rendah. Seperti itu. Jadi bukan nggak boleh ya, ini dengan pengawasan. Berarti tabel obat ini harus dimiliki ke semua pasien ya Iya, dok ya? benar. Jadi ketika beli harus dicocokkan dulu gitu ya dok Benar. ya? Kalau- Ada nggak gitu? Nah kalau enggak kita ingetin ke pasiennya, kalau dapat obat tolong beritahu saya Oh, obatnya gitu. apa aja. Nah saya biasanya gitu, pasien langsung WA, dok ini saya dapat obat ini boleh enggak? Gitu. Baik. Kadang-kadang kan ini golongannya namanya suka beda-beda ya. Nah, Tapi emang lebih enak kita udah langsung ngomong ke dokternya ya dok ya? Saya bahwasannya menderita miastenia grafis gitu ya dok ya? nah itu juga agak sedikit ini ya. Terkadang dibilang miastenia grafis nggak akan hafal juga sih kalau Oh, yang iya, dokter iya, bukan spesialis saraf atau neurologi ya. Berarti jatuhnya ke kita lagi gitu, Iya, ke pasien lagi nih ya iya. dok ya? Yang Jadi bisa harus tanya dokter mencocokkan. saraf. nih Tanya sebenarnya. dokter sarafnya. Baik dok. Oke, next. Boleh slide Oh, boleh berikutnya? dibantu slide-nya? Oke. Nah, jadi miastenia grafis mungkin tantangan tapi tidak harus ditakuti atau seperti apa. Oke, dihindari ya. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Dokter Aida, luar biasa. Kelihatannya simpel ya dok ya Iya. penyakit ini, tapi ternyata banyak juga yang harus dihindari. Iya. Ada hal-hal yang harus di-highlight karena takut nanti menimbulkan krisis gitu ya dok Iya, ya? benar. Aduh. Krisis itu berarti kan sudah gagal nafas ya. Nah, sesak nafas yang menjurus ke gagal nafas karena perlu penggunaan ventilator. Oke. Dokter, misalnya ini tadi kan dokter bilang harus pasien harus minum obat, bahkan minum obat seumur hidup gitu ya. Iya. Apakah memang penyakit ini tidak bisa sembuh dokter? Nah, begini juga, terkadang kan pasien dibilang nggak bisa sembuh langsung drop juga ya. Langsung, wah saya berarti ini penyakit udah sampai akhir deh gitu. Nah, mungkin saya ngambil contoh beberapa pasien saya yang awalnya krisis miastenia, bahkan miastenia grafis berat. Awalnya kita sampai masuk kayak tadi IVIG atau plasmaferesis, obatnya awalnya banyak itu beberapa macam. Lama-lama sekarang pasien-pasien tersebut sudah mengetahui kapan saya harus minum piridostigminnya, kapan tidak. Oh, gitu. berarti frekuensinya makin berkurang ya dok ya minum benar. obatnya. Jadi awalnya bisa sampai 3 macam seperti itu. Terakhir cuman piridostigmin itu juga kalau misalnya hari ini saya mau ke ladang, saya makan obat deh. Hari ini saya lembur, saya siapin nih obatnya gitu. Jadi jangan takut juga ini semua obat bakal saya makan terus, ya enggak juga. Oke, terima kasih dokter. Nah Oke. pemirsa ini menarik sekali ya. Masih banyak lagi informasi yang akan kita gali bersama dengan dokter Aida. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan telepon kita di 0811610038. Kita kembali menyaksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Iya, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, kita masih bersama dengan dokter Aida ya. Dokter, izin nih dok ya. Untuk pada kasus ini miastenia grafis ini yang pada pasien berat begitu ya dok ya. Itu ada nggak dok tindakan-tindakan lain? Karena kan kalau misalkan kemarin tuh ada epilepsi gitu kan, nah dia dilakukan bedah saraf gitu. Nah kalau pada miastenia grafis ini kalau pada pasien-pasien yang berat itu diapain itu dok? Oke, jadi pertama sekali mungkin kita tegakkan dulu ya miastenia grafisnya. Kemudian biasanya kita sarankan juga untuk dilakukan CT scan atau foto di paru. Karena untuk melihat ada pembesaran timus nggak? Organ timus itu ada di dalam paru-paru. Ada namanya timoma. Kalau sudah membesar itu namanya timoma. Nah, pada pasien-pasien yang usia muda seperti itu memang sebaiknya timomanya diangkat. Gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya dosisnya beragam obatnya nggak banyak, dosisnya juga lebih sedikit atau kecil. Operasi gitu ya dok? Iya, Operasi jadi pengangkatan diangkat timusnya timoma. gitu. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya udah operasi, udah diangkat itu kan dok, apakah bisa balik normal lagi? iya. Keluhannya perbaikan, kalaupun dia perlu obat dosisnya lebih kecil. Oh gitu. Iya, jadi mungkin hanya perlu piridostigmin aja satu macam aja seperti itu. Sedangkan kalau misalnya yang berat itu kan bisa sampai 3 macam obat ya keluhannya. Nah kemudian atau kalau yang sampai krisis tadi itu harus pakai IVIG atau plasmaferesis yang harus dilakukan di rumah sakit. Nah itu yang berat. Gitu. Nah,
Tapi tetap ya dok ya, memperhatikan obat-obat yang dihindari tadi. Iya. Walaupun sudah diangkat timomanya. Oh iya, tetap. Oke, Tetap. tetap. Oke, dokter, apakah penyakit ini bisa berpengaruh ke penyakit lain gitu dok? Misalnya dia punya penyakit kolesterol atau yang lain gitu dok, apakah bisa memperburuk penyakit lain gitu? Nah, kalau kolesterolnya mungkin tidak memperburuk ya. Atau kayak tadi misalnya pasiennya bisa aja pasien miastenia gravis juga ada hipertensinya atau tekanan darah tingginya. Bisa juga kolesterolnya tinggi seperti itu. Yang perlu hati-hati obatnya. Oh, obatnya. Obat penurun kolesterol sama obat anti hipertensi atau obat untuk menurunkan tekanan darah tingginya itu harus diwaspadai kelompoknya. Nah biasanya sih kalau misalnya, kalau saya lebih mungkin ke pasien ya, kalau misalnya kolesterolnya nggak terlalu tinggi, mungkin perbaiki dulu pola hidupnya, pola makannya gitu. Jangan langsung kasih obat, karena dia pasien miastenia gravis kan. Kecuali dia punya tekanan darah tinggi, tadi harus pakai obat, ya kita pilih golongan obat yang tidak memperberat atau memperburuk kondisinya. Baik, nah ini tadi Noe kan case-nya sama sih, autoimun ya. Noe gimana? Ada mau nanya setelah beberapa penjelasan dari dokter? Pertanyaannya kan tadi Oh langsung buka handphone, udah masuk dari autoimun. WhatsApp group gitu. Kan tadi kalau yang Noe bilang kan dokter autoimun rematik artristik. Oh iya. Memang kan katanya agak berbeda gitu dok, Iya. dengan yang penyakit yang tadi. Iya. Nah tapi saya mau nanya, kira-kira ada nggak penyebabnya penyakit ini? Karena kan semakin kesini kan semakin banyak tuh penyakit yang seperti ini. Apakah itu ada penyebabnya dari makanan dari kecil sampai sekarang gitu? Atau karena kan kayak mungkin ya ininya dulu sepupu saya tuh kayak suka makan kayak bakso Ciki-ciki gitu ya. Iya, mie instan Mie atau instan. yang gitu. Junk food gitu ya. Hijau, iya. Ciki gitu dia Oh, itu seperti nyanyi itu. Noe. Itu nyanyi ya. Iya. Apakah itu ada penyebabnya dokter? Misalnya dia dari kecil tuh suka makan instan gitu. Oke. Nah, Silakan dokter. Oke, kayak tadi miastenia gravis, mungkin saya lebih ke miastenia grafisnya dulu ya. Miastenia gravis ini kan ada antibodi istilahnya, ada protein nih yang menduduki atau yang menempati antara saraf ke ototnya. Makanya ototnya jadinya ada gejala kelemahan seperti itu. Nah, sebenarnya bisa dipicu oleh tadi kan pola hidup kita yang kurang sehat, stres, atau makanannya. Makanya tadi kan makanan seperti bahan pengawet, bumbu penyedap tidak boleh. Nah, kemudian kan makin kesini makin banyak tuh autoimun. Ya, mungkin bisa pertama sih alat-alat kita mungkin lebih canggih ya, dokter-dokternya juga udah lebih ini ya, dalam mendiagnosis udah lebih tepat seperti itu ya dibanding yang sebelumnya. Tapi tetap ada pengaruh dari lingkungan. Ya, lingkungan itu ya kayak polusi, udara, makanan ya. Stres ya dok ya? Iya benar. Jadi kan sebenarnya kalau saya sih selalu menyebutkan ke pasien, sebenarnya ada 3 nih yang berperan dalam yang menyebabkan kita sakit. Tubuh kita sendiri, memang udah dari sananya Bawaan istilahnya. genetik gitu ya dok ya? Begitu turunan, satu lagi lingkungan. Oke. Nah kalau sudah dalam tubuh kita sendiri sama turunan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Misalnya kita udah turunan diabetes, ya berarti kan kita harus jaga makan. Oke. Nah berarti kan faktor dari luarnya yang harus dijaga. Iya. Nah kemudian yang autoimun ini sekarang banyak jenisnya. Jadi bisa aja memang miastenia gravis nanti dia ada apa lagi. Nah itu kan kalau sudah kita punya autoimun ya hati-hati sih gitu. Oke, itu ya Noe sudah dipaparkan. Bisa Bisa juga. diterima? Bisa diterima. Iya. Tapi kalau misalnya soal makanan tadi dokter, karena kan ini kayaknya belakangan ini sepupu tuh suka udah sering kayak kambuh ya penyakitnya. Iya. Kalau balik Apakah ke- pola makan Iya. dulu gitu dok? Itu mempengaruhi yang sekarang. Itu tadi kan kita udah ada bakat nih istilahnya. Oh ini bakalan ada gangguan lah dalam tubuh kita. Kemudian ada faktor turunan. Nah gimana kita supaya nggak jadi sakit? Berarti kan faktor yang ketiganya, faktor lingkungannya yang dijaga. Ya lingkungan itu kan udara, makanan, Makanannya. minuman. Nah jadi memang saya tidak bisa langsung bilang, oh itu karena dari kecil dia makan ini, kita nggak bisa juga ya nuduh iya. seperti itu. Cuman berarti kan ada ketidakseimbangan di antara 3 ini. Nah kalau 2 udah nggak bisa kita perbaiki, ya kita berarti perbaiki yang satunya kan. Gaya Itu hidupnya dia, lagi Iya, ya, Jadi dok. ada gaya host, hidupnya. agent, dan environment. Iya benar, Oke. bahasa itu ya. Tahu ya Mas? Oke, jadi keluar epidemiologinya. Soalnya kan anak kesehatan. Iya. Kesehatan Dia masyarakat. tahu semua kan. Oke, saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu Catatan utang Anda. Nggak ada loh, Budi udah Eh, habis. Noe, tapi memang kalau stres, pikiran itu juga mempengaruhi. Iya. Jadi jangan stres, jangan Berarti sampai. sebenarnya
Gina kalau bisa yang udah kena penyakit ini kayak keluarga itu lebih support untuk Iya. ayo lebih semangat gitu Iya, ya. benar-benar. Oke. Iya. Sudah Noe? Ada Sudah, lagi mungkin sudah pertanyaan-pertanyaan itu dari WhatsApp grup itu? Belum, mungkin nanti ditanya lagi nih kayaknya. Iya, agak sulit soalnya dok, karena memang keluarganya memang banyak historik penyakitnya gitu dok. Oke, nah. Oke. Dok kita mau nanya lagi nih dok. Nah ini bisa diturunkan nggak dok ke anak penyakit ini gitu dok? Sebenarnya sih nggak langsung diturunkan ya, tapi misalnya pasien yang perempuan misalnya mengalami miastenia gravis kemudian hamil seperti itu ya, nah itu juga harus kasih tahu dokternya nih. Oh gitu. Nah obat-obatannya bagaimana, karena ada yang tidak boleh juga diberi obat-obatan untuk miastenia gravisnya. Nah kemudian pada saat melahirkan juga sebaiknya dia di rumah sakit. Karena si bayi bisa awalnya mengalami miastenia gravis sementara Oh ada istilahnya. juga dok? Iya, karena kan ibunya mengalami miastenia gravis. Cuman pada saat baru lahir aja, terusnya sih belum tentu dia jadi miastenia gravis. Jadi jangan takut juga anak saya bakal miastenia, ya enggak. Enggak gitu. juga ya. Intinya apapun tindakannya itu harus tetap konsultasi dengan dokter sarafnya ya Iya, dok ya, benar. termasuk untuk program hamil Iya, dan melahirkannya. melahirkan. Karena takut tadi obat-obat yang di tabel tadi ada masuk begitu ya dok ya, Ya, atau sehingga obat-obatan menambah yang dia beban. rutin makan miastenia untuk miastenia gravisnya juga gitu. Kan oke. harus hati-hati untuk Benar, janinnya. benar. Iya, karena kan orang hamil kan nggak bisa, ibu hamil tuh nggak bisa sembarangan minum obat Iya, kan ya, benar, dokter ya. benar. Jadi memang harus Pengalaman ya karena dijaga. udah pernah hamil gitu Iya ya Gina dong, ya. makanya harus jaga kesehatan Iya, ya. iya, iya. Dokter kira-kira kalau olahraga gitu ya, olahraga seperti apa sih yang cocok untuk penderita miastenia gravis ini? Olahraga apa aja boleh. Oke. Oh, apa Yang aja memang boleh? sudah dia rutin lakukan silakan lakukan, tapi dia tahu batasan. Itu Tahu aja sih. batasan ya dok ya? Iya. Oke, nah dok gimana dok kita mengetahui batasan tersebut gitu dok? Karena kan setiap pasien itu beda-beda atau enggak itu dok? Iya, memang awalnya pasien yang mengalami miastenia gravis nggak bakal tahu ya, belum kenal lah dia sama si Dirinya miastenia gravis dan dirinya sendiri Iya, kan. Nah itu biasanya sih kita bilang nanti dulu aja, kalau nggak yang ringan-ringan aja dulu olahraganya. Mungkin sebelumnya dia lari atau triathlon seperti itu ya. Mungkin ya jalan aja dulu berapa menit, 5-10 menit gitu. Nah nanti kalau dia sudah tahu tubuhnya, sudah mengenali tubuhnya, silakan lakukan aktivitas fisik yang memang biasa dia lakukan. Karena kan kalau kita serba dilarang, orang tambah stres ya. Apalagi misalnya nggak boleh makan ini, itu, Iya. gitu kan. Jadi kan pasien, jadi saya nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Itu kan membuat stres, nah malah memperberat kondisi miastenianya. Jadi silahkan lakukan. Nanti kok pasien yang udah lama mengalami miastenia gravis sudah tahu sih, oh saya capek nih, istirahat dulu deh gitu. Oke, itu dia. Jadi harus mengenali diri sendiri gitu ya Iya. dokter ya. Terus kira-kira gimana dok? Pernah nggak jumpa kasus pasien yang meninggal gitu atau harapan hidupnya pendek gitu? Gimana dok? Iya, jadi memang pernah ya, barusan juga berapa bulan yang lalu juga ada pasien kita yang mengalami miastenia gravis tapi sudah krisis miastenia. Oh udah krisis Nah, ya dok ya? Memang kalau sudah miastenia gravis berat bahkan sampai krisis ya itu yang harus ya dokternya juga mikir ya, memang harus inilah ekstra perawatannya, itu perawatannya di ICU karena menggunakan alat bantu nafas atau ventilator tadi. Ya kalau pasiennya tidak bisa melewati krisis itu, udah gitu kan biasanya juga kalau udah perawatan lama ada infeksi ya. Kita harus mikir ngatasin infeksinya sendiri memperberat miastenia. Kalau ngasih obat A juga bisa pengaruh ke miastenianya. Nah itu yang penuh ada triknya lah kalau miastenia gravisnya. Nah pasiennya kalau memang tidak bisa melewati krisisnya atau ada komplikasi, ya memang bisa meninggal. Bisa meninggal ya. Aduh bahaya juga nih sebenarnya. Berarti nggak boleh sepele kalau misalnya udah ada terasa-terasa di wajah, Iya. harus segera konsultasi ke dokter ya Iya. dok. Oke, nah. Dok, tadi kan dokter sampaikan juga ini kan bisa sebagian begitu ya, atau bisa secara keseluruhan. Nah, jadi bisa aja dok pada bagian kelopak mata iya, pada otot kaki juga bisa gitu dok, atau Iya. secara semuanya gitu dok. Iya, jadi bisa awalnya itu hanya kelopak mata turun, misalnya sebelah kanan atau kiri aja. Nah sering pasien datang ke dokter mata. Oke. Nah biasanya dokter matanya akan periksa dan melihat tidak ada masalah di mata, biasanya memang akan Dirujuk konsulkan ya. ke dokter saraf atau neurologi. Atau biasanya juga bisa aja pasiennya sengau ngomongnya, parau seperti itu. Nah itu ke dokter THT gitu Iya, kan. iya. Nah itu pasti periksa nggak ada masalah, berarti akhirnya dirujuk ke saraf, baru oh ternyata dia miastenia gravis. Nah jadi memang bisa aja sebagian-sebagian, belum keseluruhan. Oke. Nah. Bisa aja cuma sesisi juga bisa. Oke. Nah. Tapi gawat juga ya dok ya kalau misalkan sekaligus gitu ya, matanya iya, kemudian tangannya iya juga gitu. Nah jadi Oh, kayak iya. nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya dok ya. Iya benar, itu biasanya juga udah lama sih dia udah kelopak matanya
Kadang kan kelopak mata turun ya udah deh gitu kan, belum sampai mengganggu aktivitas yang lain. Bahkan kadang udah sampai sengau atau sulit menelan yang datang ke kita, maksudnya udah gejalanya udah lebih dari satu. Oke. Kalau nggak bisa makan gimana ya dok? Apakah ada alat bantu untuk kita menelan? Nah, itu tadi jadinya sebelumnya minum obat dulu yang Oh iya ya, minum. kerjanya Minum cepat obat dulu. tadi. Oke. Supaya bisa 30 kuat ya. sampai 45 menit itu Oke. responnya langsung kelihatan, makan obat itu dulu. Nanti muncul pertanyaan makan obatnya gimana gitu kan sulit nelan. Oke. Nah, bisa aja dihancurin dulu seperti walaupun sebenarnya nggak boleh dihancurin ya. Nah, Oh, obat nggak boleh dihancurin? yang Dok? obat ini Yang jangan khusus obat sebaiknya. Khusus obat ini ya dok ya? Miastenia gravis. Nah, tapi nggak apa-apa dihancurin dulu gitu kan. Ya walaupun nanti dia mungkin responnya lebih lambat jadinya ya. Atau jadi bertahannya lebih cepat, ya udah baru makan atau makanannya halus dulu atau dipotong-potong kecil-kecil seperti itu sih. Ah, gitu. Nah, dok, ini kan mungkin bagi yang belum tahu ya dok ya, dia mungkin belum ke dokter karena mungkin kelopak matanya itu turun. Nah, boleh nggak sih dok dilakukan pemijatan itu? Karena ini kan belum tahu Oh, gitu iya, dok. iya. Takutnya nanti makin memperparah atau gimana itu dok? Nggak ngaruh apa-apa sih. Oh, nggak ngaruh ya dok ya? Ngaruh ya? Oh, Ya, kadang kan Maksudnya kita nggak akan suka- juga lebih kebuka, nggak akan juga lebih turun Oh, ya enggak ya, Dok? oh gitu. Kadang-kadang kan kita kalau Iya, aduh kayaknya ini. kayaknya ini turun, Dari pijat aja lah dulu gitu. pijat wajah gitu dok. Itu kan kalau udah capek, misalnya baca atau apa ya, nah itu iya itu beda lagi kan. Tapi kan kalau misalnya pasien miastenia gravis kelopak matanya turun nih, atau dia baca makin turun ya berhenti dulu bacanya, istirahatin dulu matanya, atau dikompres es seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Nah, pemirsa, kita masih akan membahas kembali. Nah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya jangan sungkan untuk telepon kita di 0811 6100 386. Ya, kita masih akan dihibur dengan penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Luar biasa pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita bersama dengan Dokter Aida di sini. Kita masih bahas tentang penyakit saraf autoimun miastenia gravis ya. Oke. Kalau baca susah dia pemirsa ya, miastenia gravis. Kita sudah mengetahui lebih dalam ya tentang penyakit ini, penyebabnya gimana, kemudian gejalanya apa, pengobatannya juga seperti apa, dan ternyata juga banyak dukungan juga ya ternyata dari masyarakat yang tentunya komunitas ataupun membuat grup lah ya untuk penderita ini sehingga juga bisa saling support satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin kita juga ingin tanya nih sama dokter, apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan gitu ya bagi para penderita ini supaya mereka juga makin semangat nih dok untuk bisa sembuh? Oke, jadi yang barusan kita lakukan kemarin baru sih ya, Iya, walaupun baru aja tidak ya. rutin ya, itu penyuluhan. Penyuluhan. Nah, di rumah sakit mengenai apa itu miastenia gravis, karena kan memang bukan penyakit umum ya. Nah, kemudian juga terkadang juga di tenaga kesehatan juga tidak semuanya mengetahui dengan tepat apa itu miastenia gravis. Nah, kemudian kalau sebelum pandemi kita pernah ada pertemuan dengan para pasien miastenia gravisnya. Jadi ya ngobrol-ngobrol aja, mereka sharing-sharing pengalamannya seperti itu satu sama lain supaya kan yang baru bisa lebih semangat gitu ya. Oh, banyak kok teman saya, oh bisa kok ini Sembuh terkontrol ya, atau terkontrol sembuh dengan ya. obat gitu. Oke, nah ini pemirsa juga pengen tahu ini dok. Nah, dokter sendiri ini prakteknya di mana aja atau di rumah sakit mana aja untuk dinasnya? Oke, yang pertama Rumah Sakit Adam Malik, kemudian Rumah Sakit Columbia Asia Medan, sama Rumah Sakit Siloam. Oke, nah nanti jadi bisa- pemirsa bisa ke rumah sakit tersebut ya Iya. dok ya kalau ingin bertemu dengan dokter Aida. Nah, apakah seluruh rangkaian pengobatan dan pemeriksaan dari miastenia gravis ini di cover oleh BPJS dok? Iya, di cover. Jadi nanti kan waktu kita ada curiga nih pasien miastenia gravis, kemudian ada dilakukan pemeriksaan. Jadi itu kayak disetrum tuh sarafnya. Nah, itu tersedia di Rumah Sakit Adam Malik dan juga Siloam. Nah, dari situ baru kita, oh ini memang benar miastenia gravis, kita berikan obat sekaligus kita minta untuk CT scan paru seperti itu tercover oleh BPJS. Obat-obatannya juga. Wah. Pokoknya semuanya itu di cover ya dok ya? Oke, nah. Jadi sebenarnya banyak bantuan juga ya untuk pasien gitu. Jadi nggak harus ada optimis untuk sembuh dokter gitu Iya, ya. benar. Tapi apakah memang benar-benar bisa sembuh total dok? Sampai benar-benar nggak minum obat?
Nah, Bisa kalau nggak gitu, sampai saat ini sih pasien saya masih sesekali ya. Oh, berarti dikontrol gitu ya, Iya. Dok? Oke. Oh, berarti Tetap harus minum Tetap minum obat, obat. cuman mungkin dosisnya udah lebih Frekuensinya, ini ya dok ya. Frekuensinya juga misalnya dia 2 hari sekali, 2 nanti hari 3 hari sekali. sekali udah mulai. Atau ya kayak tadi, hari ini saya mau kerjanya berat nih, yaudah saya bawa deh obatnya Nah gitu. itu dia tadi tahu batasan ya dok Iya. ya. Bakalan ini kayaknya bakalan kambuh nih kalau aku lakuin. Nah jadi emang harus ada persediaan obat sendiri. Nah, Dok, kita kan kalau yang perempuan, apalagi ini kan yang sering terjadi sama perempuan, Dok. Terus perempuan itu suka diet gitu, Dok. Ada nggak tips untuk penderita myasthenia gravis ini? Cara dietnya seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Sebenarnya nggak perlu diet sih ya. Kan Karena kadang pasiennya maksudnya, kurus-kurus gitu kadang ya, kan Dok? kita pengen diet, Dok, gitu misalnya. Kan nggak, myasthenia kan nggak hanya terjadi kepada orang kurus kan, Dok? iya. Iya Atau- sih. atau gimana, Dok? Tapi paling banyak ya dok ya. Tapi rata ya nggak gemuk-gemuk juga sih. Iya. Makanya nggak perlu diet gitu ya dok ya. Tapi jika terjadi pada pasien gemuk misalkan, Yes. Dok, ya gitu ya Gina ya. Ya, mau dietnya seperti apa ya tetap harus konsultasi ke dokter ya. Mungkin dibantu dengan dokter gizi seperti itu ya, tetap dokter sarafnya juga dampingin. Karena kayak tadi kan ya kalau diet kayak kalium kayak pisang gitu-gitu boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya yang tinggi garam ya atau gula ya sebaiknya dihindari gitu. Ya kan sebenarnya itu juga jadi buat sehat ya. Benar, Iya, benar. iya, benar. Buat jadi langsing juga sih nggak? Iya, iya. Iya, oh. Tapi ya kirain juga maksudnya ada ciri-ciri trik tertentu. ya Gina Nggak ya. ada sih, karena kan kayak tadi banyak makan sayur, buah ya kan otomatis ya kan kayak orang diet juga kan. Iya, Diet sehat. jadi diet itu ya, sekaligus diet gitu maksud saya. Oke, nah Budi luar biasa nih udah makin paham dan mengerti nih kita tentang myasthenia gravis dan jadinya kita juga bisa waspada terhadap Benar. penyakit ini gitu. Apalagi untuk kita yang sehat-sehat ini ya dokter ya, Iya. supaya jauh-jauh deh dari penyakit ya, autoimun. mudah-mudahan lah Iya. jangan sampai Iya, kena. ini begitu juga ya. pelajaran sama kita kalau misalnya kita kelelahan harus istirahat ya, ya kan Noe ya. Jadi kalau Kenapa misalnya Noe? Iya. Jadi kalau Agak misalnya- berisik ya di belakang ya. Iya, kenapa? Makanya membahas ini. Oh gitu. Kenapa kami membahas ini? Karena gitu. Kayaknya kita tuh harus hati-hati sekarang. Kenapa? Karena makanan kami kan tahu sendiri kan. Nggak Misalnya, sehat gitu ya iya, kan. Nah. Pulang malam langsung makan yang tahap-tahap gitu. Oh gitu. Emang sanggup gitu belinya? Emang sanggup gitu ya? Apa namanya kayak mie spaghetti? Iya kayak mie. Abang tinggal di mana sih? kayak bukan di Indo ya, burger gitu ya. Kayak mie. gitu. Tapi tetap boleh ya dok sesekali ya dok ya. Kalau iya apa namanya bahasanya? Junk food atau Iya, apa? maksudnya kayak seminggu kayak satu hari itu kita makan. Oh ya boleh. Tapi Bebas gitu ya, Makan makan bebas bebas. gitu sih. kayaknya nggak bisa Gina, serius. Kenapa? Sepupuku juga kayak gitu. Oh. Dia baru Pantang sekali aja dimakan dokter dikit gitu ya? makan yang ada penyedapnya gitu kan. Besoknya nggak bisa bangun. Iya, jadi kan memang penyedap pengawet sebaiknya dihindari. Dia gitu faktor loh. pemicu ya dok ya? Iya. Oke. Stres juga nggak boleh, jangan stres Noe. Ya kalau stres sih kami udah mencoba dia untuk nggak stres kan. Cuman kami yang stres. Berarti anggota keluarga juga harus menjaga. Bang Cakil gimana? Ada pertanyaan dari sana? Kayaknya asik banget dari tadi gitu ya. Diganggu ya. Iya. Asik banget scroll apa sih gitu ya. Nah tadi memang katanya dia mau nanya bang, aku lagi scroll soal itu juga. Oh tentang iya. penyakit Emang mau ini." nanya apa sih Bang Cakil? Nggak ada Bang Budi. Nggak ada Udah ya? cukup. Tapi Bang Cakil hari ini kok nggak ada tamunya ya? Oh, Tumbenan. Iya. Tumben ini sepi. Nggak pakai penglaris sih. Iya, kelupaan buat ada kuburannya. Ini biasanya rame banget dok, sampai nggak muat dok. Harus ditambah gitu meja sama kursinya gitu Iya. ya. Ini kenapa kosong nih sepi? Makanya kodamnya dibawa bang. Oh iya. Udah cek kodam belum ya kan? Cek kodam dia. Ini. Dokternya sampai bingung, apa sih orang ini? Oke, balik lagi nih ke dokter ya. Nah, dok mungkin pemirsa di rumah juga pengen nih dapat masukan kembali dari dokter. Mungkin ada pesan-pesan sehat yang ingin disampaikan terkhusus bagi para penderita dari myasthenia gravis ini ataupun ada sedikit tanda gejala tapi belum berani untuk ke dokter nih. Nah, apa yang harus dilakukan dok? Silakan dokter. Oke, jadi kalau menemukan gejala seperti tadi kayak kelopak mata turun atau suara sengau atau penglihatannya double atau ganda seperti itu atau sulit menelan di mana dia keluhannya kalau istirahat perbaikan kalau makin sore atau makin malam atau dengan aktivitas berat makin muncul gejalanya sebaiknya langsung ke dokter.
ya, terutama dalam hal ini adalah dokter saraf supaya kita bisa mendiagnosis apakah ini miastenia gravis atau bukan. Bagi pasien miastenia gravis yang paling penting adalah hindari obat-obatan yang tadi mungkin udah kita sebutkan ya, yang paling banyak mungkin golongan dari antibiotik. Jadi hati-hati jika pasien miastenia gravis mengalami demam, batuk pilek, jangan sembarangan deh beli obat sendiri. Sebaiknya konsultasi ke dokter atau lebih bagus lagi konsultasi langsung ke dokter sarafnya. Apakah ini obatnya memang boleh bagi saya atau tidak. Kemudian yang paling penting lagi adalah pola hidup sehat. Ya, kayak dari tadi juga kita selalu kayaknya pola hidup sehat ya. Kayak tadi Mbak Gina mau diet ya pola hidup sehat juga kan. Jadi hindari makanan berpengawet, berbumbu penyedap, lebih ke makanan segar ya, kayak tadi sayuran, buah, atau yang tinggi kalium seperti itu. Kemudian olahraga boleh aja, tapi harus tahu batasannya seperti itu. Dan yang paling penting lagi apa? Hindari stres. Oke, Ya, kelola nah ini stres stresnya. yang agak sulit kayaknya dok. Nah, karena orang hidup kayaknya pada stres semua ini dok. Memang nggak stres pada penyakit ya, karena stres keuangan. Stres Ya keuangan, kan? tapi jadi timbul penyakit. Jadi timbul Budi. penyakit, Makanya iya. jangan dipikirin. Nggak bisa Gina. Harus bersyukur. Tuntutan hidup. Tuntutan hidup ya. Iya, karena apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, jadi stres gitu. Oke, luar biasa nih tips-tipsnya dokter. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di hidup kita semua ya. Apalagi untuk yang sehat-sehat, jangan sampai terkena miastenia gravis ini. Iya. Dokter, makasih banyak sudah Terima hadir di kasih. TVRI dokter. Terima Iya. kasih Mbak. untuk ilmu-ilmunya. Iya, Bermanfaat semoga sekali bermanfaat. sama kita semua. Iya, Sukses terima kasih. terus dokter, sehat Iya. terus. Makasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dok ya, Amin. dengan tema-tema yang berbeda. Sekali lagi tepuk Siap. tangan dong untuk dokter Aida ya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang selalu setia ini menyaksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Dan seperti biasa di hari Rabu kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat siang dan Sampai jumpa.